kebaikan, amal ibadah ini dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, kecuali puasa. Artinya apa? Fa innahu li, karena puasa ini milikku yang tahu betapa besar ya, berapa kemuliaan, berapa besar ya, fadilah keutamaan puasa. Hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa mengukurnya saking besarnya. Dan Allah sendiri yang akan membalas, puasa kita. Jadi sekali lagi bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu begitu istimewa, begitu luar biasa, sampai kita tidak bisa mengukur seberapa jauh, seberapa besar pahala, seberapa besar keutamaannya, sampai-sampai sahabat Sayyidina Ali dan sahabat Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa orang yang sengaja, orang yang lalai terhadap puasa Ramadan dengan sengaja meninggalkan 1 hari saja, ini konsekuensinya dia ya, umpama disaut, umpama dia ini membayar puasa yang ditinggalkan tadi secara sengaja karena lalai, karena memang tidak mau puasa, karena enggan untuk puasa, malas untuk puasa, maka konsekuensinya 1 hari puasa yang ditinggalkan tidak cukup dibayar dengan 1000 hari pun tidak cukup. Itu saking mulianya dan saking besarnya konsekuensi ataupun fadilah daripada puasa Ramadan. Jadi sehari pun itu tidak bisa disamakan, tidak bisa disamai ya, dengan 1000 hari di lain bulan puasa. Ini resikonya jika ada orang yang lalai, tidak mau puasa, kecuali ada udzur, sakit, ataupun mungkin bagi wanita itu punya siklus bulanan, memang tidak boleh malam puasa, dan itu adalah uzur. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang keutamaan puasa, maka terlebih dahulu mungkin hal yang terkait ya dengan tata cara, dengan rukun puasa perlu sekali ya saya sampaikan. Jadi pertama, yang namanya ibadah itu butuh yang namanya niat agar sah. Innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya ya, amal-amal ibadah itu dengan niat. Niatnya bagaimana? Niat puasa itu, niat yang namanya niat, pertama niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Menurut orang Jawa itu kemerentak hati atau pernyataan hati, itu niat. Yang mana waktunya itu berbarengan dengan awal dari aktivitas ibadah, tapi berhubung puasa ini sulit dilakukan di awal puasa itu kan mulai subuh. Justru malah kalau bareng dengan subuh itu tidak bisa, malah tidak sah. Jadi harus sebelum subuh, artinya di malam hari mulai maghrib sampai sebelum subuh kita harus niat. Niatnya bagaimana? Ya niat tentu niat kita nyatakan bahwa kita berniat puasa Ramadan. Ya, secara kata-katanya di dalam hati kita nyatakan, saya niat besok berpuasa Ramadan tahun ini. Nah, itu sudah cukup. Saya niat besok berpuasa Ramadan tahun ini, itu sudah cukup. Atau kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kalau di masjid-masjid itu biasa kadang dibaca bersama-sama nawa itu soma bodin itu maknanya ya hampir sama. Cuman dalam bahasa Arab nawa itu soma bodin. Yang penting itu artinya atau kita bisa mengerti apa yang kita niatkan. Jadi kalau tidak mengerti, walaupun baca nawa itu soma bodin tapi nggak tahu sama sekali apa maksudnya, ya tentu percuma, bukan niat. Jadi pernyataan hati yang penting bahwa kita berniat melakukan ibadah puasa esok hari, yaitu puasa Ramadan tahun sekarang.
itu paling tidak seperti itu sudah cukup. Jadi di malam hari, jadi kalau sudah subuh keringan misalkan, ya berarti tidak sah. Kemudian yang berikutnya yaitu menahan diri dari segala membatalkan puasa. Membatalkan diri dari segala yang membatalkan makan, minum, bukan segala sesuatu yang masuk di rongga tubuh kita itu kita cegah, ya. Tidak boleh sengaja, ada kesengajaan untuk memasukkan sesuatu di rongga tubuh kita. Entah itu masukkan cotton bud ya, di kuping ya, sampai dalam. Ini membatalkan walaupun tidak ada efek mengenyangkan, menambah energi dan tidak ada. Ataupun asap rokok yang masukkan ya, rokok itu sama membatalkan karena memasukkan sesuatu di rongga. Itu juga dengan mobil masukkan terlalu dalam sampai ke dalam sekali, itu juga membatalkan. Nah kalau suntik, bagaimana suntik? Karena suntik ini tidak berhubungan dengan rongga tubuh. Kalau infus ya, infus jelas berhubungan dengan tadi rongga tubuh dan punya efek ini menambah kekuatan ya, energi, nutrisi yang dimasukkan. Ini yang terkait dengan puasa, jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian ada sering kali pertanyaan, kira-kira kalau melakukan perbuatan dosa, apakah batal puasanya? Nah, sekarang kita membahas tentang ini, bahwasanya secara fikih memang tidak batal, tapi pahala puasa ini bisa batal karena melakukan perbuatan dosa. Contohnya seperti ngerasani misalkan. Ngerasani itu kadang-kadang di kalangan banyak orang itu dia tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap dosa, bahkan ini adalah dianggap sebagai satu bumbu penyedap di dalam ngobrol. Dalam pembicaraan sehari-hari kadang-kadang kalau tidak ngerasani tidak enak, bahkan dijadikan lahan pencarian itu di TV-TV itu infotainment, banyak ngerasani menghasilkan uang, itu tidak boleh. Nah, sekarang pengertian ngerasani sendiri itu apa? Nah, ngerasani itu adalah menyebutkan satu fakta memang, tapi fakta itu yang tidak disenangi oleh orang yang tadi yang disebutkan, entah itu tentang kelakuannya, memang kelakuan yang jelek, atau tentang kondisi fisiknya, entah itu kulitnya hitam atau apa ya, dan cacat fisiknya dan sebagainya. Pokoknya yang tidak menyenangkan, yang tidak disenangi orang yang dirasani, ini namanya ngerasani. Dan ngerasani ini bisa membatalkan pahala puasa. Begitu juga, ya ini yang fakta ya, apalagi yang bohong, istilahnya itu fitnah ya, kabar bohong. Apalagi kemudian adu-adu atau namimah ya, menyebarluaskan atau mengadu domba. Kemudian apalagi yaitu jadi namimah, ghibah, kemudian berbohong, kemudian melihat sesuatu ya yang menimbulkan syahwat, ini juga sama membatalkan puasa. Jadi ini contoh-contoh. Jadi makanya di dalam puasa ya, memang tidak batal, tapi pahala atau ganjarannya ini yang batal. Maka oleh karena itu, sebagaimana hadis Nabi berkata bersabda bahwa kamin so'imin laisa lahu min syamihi atau min saumihi illal ju' wal atsbut. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Artinya apa? Pahala tidak dapat, ya tuas kesel, tuas lapar, dahaga dan sebagainya, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi ya tetap sah, tapi tidak dapat, akan percuma. Artinya cuma menggugurkan kewajiban saja, dianggap sudah melakukan kewajibannya, tapi tidak ada catatan amalnya. Nah, ini kan rugi.
Inilah yang harus kita hindari. Jadi dua-duanya kita mencegah dari perbuatan yang membatalkan puasa sekaligus yang membatalkan pahala dari puasa. Nah, ini tentang tata cara atau hal yang terkait dengan rukun, terkait dengan sah ataupun bagaimana agar ibadah kita, puasa kita diterima. Sekarang kita menginjak tentang bagaimana ataupun apa sih maksud, tujuan ataupun esensi ya daripada puasa itu sendiri. Puasa ya, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan ini adalah setan-setan ya, ini dibelenggu, kan dibelenggu betul. Artinya apa? Setan tidak punya kekuatan lagi ya untuk mengganggu kita. Jadi bulan puasa ini bulan yang dikondisikan, diberikan kepada umat manusia ini untuk betul-betul mengisinya dengan ibadah. Maka oleh Allah ini dikondisikan betul-betul dengan kondisi yang sangat-sangat baik ya, sangat kondusif ya. Jadi setan sudah dibelenggu, di mana aura bulannya ini juga sangat-sangat mendukung, sehingga makanya kalau kita rasakan di bulan ini kita semangat ya ibadah, bahkan terawih sampai 20 rakaat pun itu tidak capek, tetap semangat. Beda dengan kalau di luar bulan puasa males, kadang sholat sunnah 2 rakaat saja sudah males. Ini kita di bulan ini memang betul-betul mendukung ya kondisinya, atmosfernya ini atmosfer yang sangat-sangat mendukung. Akan tetapi bahwa jelas ini tadi, di samping kita ini dapat perintah ya untuk berpuasa. Nah, jadi kita berpuasa ini tujuannya ya. Jadi kondisi sudah disediakan ya, sudah betul-betul kondusif. Kita diperintah puasa. Ya. Perintah puasa ini ya, maksud tujuannya ya, itu tadi, bahwa dengan setan ini sudah jalan ya, sudah kita sudah dibatasi ya ruang geraknya, dibatasi lagi dengan puasa. Yaitu apa yang dibatasi? Ini medianya setannya dibatasi, yaitu nafsu kita. Nafsu kita dengan berpuasa jadi menahan lapar, menahan haus, menahan lemas dan sebagainya. Ini otomatis energi nafsu ini juga menjadi lemah. Jadi nafsu sebagai media setan juga lemah. Setannya sudah dibelenggu, medianya untuk mengganggu kita, yaitu nafsu kita juga lemah. Artinya apa? Artinya bahwasanya dikondisikan tubuh kita, ya kita ini akan menjalani gemblengan bagaimana agar nafsu ini menjadi lemah, energi untuk mengajak kita ke maksiatan juga lemah. Akibatnya apa? Dampak bagusnya bahwa hati kita akan bersih. Hati kita bersih, pikiran kita bersih. Dan dampak yang lain, tapi ini bukan bahas agama ya. Ini dampak yang lain, bahwa menurut kedokteran, menurut dunia medis, bahwasanya di antara manfaat puasa ini kesehatan. Mungkin gula darah turun dan sebagainya. Makanya jarang sekali di bulan puasa orang yang sakit. Karena menyehatkan, tapi itu tidak dibahas dalam ini. Kita tidak bahas itu, karena yang kita bahas tadi kemenangan secara spiritualnya itu yang kita bahas. Jadi secara spiritual, ketika nafsu kita tadi sudah kita kekang, maka diharapkan hati ini bersih, hati ini menjadi lebih dekat. Kalau bersih, maka jadi begini, jadi nafsu itu ketika dikekang ya, keinginan-keinginannya, keinginan untuk makan minum, kemudian keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, keinginan untuk melampiaskan ya keinginan nafsu tadi dikekang, maka yang namanya nafsu yang lain, nafsu mutmainnah ini akan muncul, ini akan menjadi dominan dan kita akan menjadi dekat dengan Allah. Itu tujuan utama dari puasa, kita akan menjadi dekat dengan Allah secara spiritual, kita menjadi dekat. Karena apa? Bersih. Hati kita bersih, bersih dari maksiat, ya bersih dari hal-hal yang duniawi, dari
Jadi segala hal menjadikan kita ini menjadi derajat ataupun secara spiritualnya kita akan menjadi lebih dekat. Sifat kita akan menjadi jauh lebih bagus daripada ketika di luar bulan puasa. Ini adalah tujuan daripada puasa. Kemenangan yang diinginkan itu adalah itu. Oleh karena itu makanya puasa itu tidak cukup hanya sekedar tadi menahan agar tidak membatalkan, ya. Tapi bagaimana agar menjaga lesan, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dan dosa, itu juga sangat penting kalau kita bicara mengenai kemenangan secara spiritual. Karena kalau hanya ini makan minum kita cegah, akan tetapi perbuatan dosa tetap jalan, nah ini ya tidak akan tercapai karena kemenangan spiritual. Yang ada hanya haus dan dahaga sebagaimana sabda Nabi tadi. Oleh karena itu secara total di bulan ini mari ya, sama-sama saya mengajak diri kita dan teman-teman sekalian, selain menjaga dari yang membatalkan puasa, kita juga menjaga dari hal-hal yang mengurangi paling tidak nilai daripada puasa. Kita jaga dari perbuatan dosa, rasani ya, istilahnya apa, ngilokno, apapun bertengkar, memusuhi ya, teman ya. Pokoknya kita usahakan hati kita ya, kita jaga betul karena memang sudah kondusif di tadi. Nah, kita upayakan agar ini nafsu kita bisa terkekang betul. Kenapa? Karena ada orang yang puasa tapi nafsunya dibiarkan. Puasa kayak tidak puasa, maksudnya bagaimana? Ya maksiat jalan terus. Makanya ada di dalam kitab-kitab tasawuf, kamin so'imin muftirun. Betapa banyak orang yang puasa tapi sejatinya dia itu mokel. Maksudnya apa? Karena tindakannya ya, perilakunya itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak puasa. Karena puasa esensinya ini mengekang nafsu, menjadikan orang punya kepribadian yang baik. Makanya itu tadi kamin so'imin muftirun. Betapa banyak orang yang puasa tapi sejatinya dia itu mokel, tidak puasa, bukan orang yang berpuasa. Ataupun juga ada sebaliknya, kamin muftirin so'imun. Betapa banyak orang yang tidak puasa, artinya di malam hari pun ya, dia menjaga ya, dia itu puasa, maksudnya puasa menjaga ini, menjaga perilakunya, menjaga nafsunya dari perbuatan dosa. Nah ini penting sekali karena kalau kita bahas tema tentang kemenangan spiritualitas, maka secara spiritual maka tidak bisa tidak dua hal ini menjaga dari membatalkan dan menjaga agar kita tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini yang perlu sekali kita upayakan agar tercapai namanya kemenangan. Esensi daripada ini, tujuan daripada puasa ini tercapai. Itulah yang kemenangan yang diharapkan. Kenapa? Karena rentetannya nanti ya di dalam kondisi itu, jika tercapai di dalam puasa, doa-doa kita itu akan sangat manjur. Bahkan kita juga akan diberikan oleh Allah peluang untuk bisa menangi Lailatul Qadar. Di mana di Lailatul Qadar ini derajat kita ya setahun ke depan itu akan ditentukan apakah derajat kita itu akan melesat ataupun ya biasa-biasa saja ataupun mundur. Itu melihat kondisi batiniah kita, spiritualitas kita di dalam puasa seperti apa. Makanya menentukan sekali bulan ini adalah bulan pengangkatan derajat yang menentukan kedepannya kita. Untuk bisa meraih kemenangan selanjutnya tidak bisa tidak, maka kita manfaatkan betul. Kita syukuri nikmat bisa menangi puasa dan puasa ini dengan melakukan hal-hal yang apa namanya bisa mengisi sepenuhnya ya, bisa membawa kita pada esensi puasa, yaitu kemenangan secara spiritual, di mana orang yang berhasil, orang yang menang ya dalam puasanya, menang itu berhasil tadi bisa melaksanakan sebaik-baiknya, mencegah dari perbuatan yang membatalkan dan mencegah dari perbuatan yang melanggar syariat ataupun perbuatan maksiat. Maka jika ini bisa berhasil ya, maka setahun ke depan puasanya ini akan membentengi diri, dia akan jauh menjadi pribadi yang baik, yang berubah ya.
yang berubah yang karena punya benteng, punya tameng terhadap maksiat. Oleh karena itu puasa ini bisa merubah kepribadian seseorang. Kalau ingin pribadinya ini menang secara spiritual tadi, berubah total, maka ini puasa ini adalah kesempatan kita untuk bisa meraih, untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Pertama tadi cita-cita ya, secara finansial, secara kebahagiaan ya, rumah tangga, apapun yang kita inginkan itu kita mintakan, kita upayakan, karena dengan puasa ini insya Allah kemenangan ya kedepannya akan bisa kita raih jika betul-betul bisa kita lakukan sebagaimana tadi. Dan setahun ke depan kita akan dibentengi ya, kepribadian kita akan berubah. Mungkin yang senang, mungkin yang mohon maaf barangkali biasanya senang ngerasani ataupun melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, itu akan ditinggalkan karena dibentengi, karena perbuatannya tadi sudah dibentengi dengan ketika puasa tadi sudah melakukan sudah memperoleh kemenangan tadi. Di puasa ini setahun ke depan akan bisa membenteng, jadi tameng bagi kita. Sampai di sini barangkali apa yang saya sampaikan mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oke, monggo teman-teman, kalau memang ada yang perlu ditanya, baik ini tentang ini konteks tentang puasa, kemenangan, ataupun ya mungkin yang sehari-hari di luar puasa atau apapun, monggo tentang ibadah terutama. Oke, monggo silakan. Jadi sekali lagi bahwa banyak ya hal-hal yang mungkin seringkali itu di masyarakat itu aslinya sejatinya itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang maksiat, tapi kadang-kadang luput ya, dianggap itu perbuatan yang maksiat. Sekarang mumpung di bulan puasa ini perlu juga kita ngaji, kita mengkaji, kita hal-hal yang mungkin biasa, hal yang dianggap orang lain itu biasa, itu perlu kita ketahui itu ada hal yang maksiat. Kenapa? Dikarenakan di dalam bulan puasa dilipat gandakan pahalanya, juga dosa itu otomatis konsekuensinya juga dilipat gandakan. Ya, jangan sampai kita tertipu. Ya. Jadi bukan pahalanya tok yang dilipat gandakan, tapi ya dosa pun ditingkatkan. Makanya juga kita hati-hati. Monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ya silakan. Hukum melihat drakor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ringan Ustaz. Jadi begini, dalam hadis itu kan juga ada tidurnya orang puasa itu lebih baik. Nah, ini maksudnya, jadi kan gini, ada beberapa fenomena tentang beberapa perusahaan atau industri itu kan dalam menghormati orang puasa. Yang pertama mungkin jam kerjanya dikurangi atau waktu istirahatnya ditambah. Nah, tapi gini, kadang beberapa momen itu orang-orang malah banyak menggunakan hadis ini, lebih banyak itu ya dalil ini untuk lebih banyak itu tidur. Ya sebenarnya ya memang itu suatu kelumrahan ya, atau memang itu kan ibarat Nabi itu, terus pasti ini akan banyak digunakan untuk istirahat. Namun ini sangat berlebihan. Dalam arti sampai
berjam-jam gitu, sampai berjam-jam atau sampai ya lama lah. Ini monggo bagaimana kita merespon fenomena seperti ini dan bagaimana kita sebagai apa namanya industri atau kita mungkin sebagai karyawan melihat keadaan seperti ini. Dari sudut pandang dengan bagaimana? Terima kasih. Jadi memang jadi memang konsekuensi dari puasa ada melemahkan fisik kita, yang mana tujuannya melemahkan nafsu kita. Yang mana tadi bahwa tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, karena dengan bersihnya hati dan kondisi bulan yang betul-betul ya kondusif sekali ya untuk kita diberi satu keistimewaan di bulan ini, itu adalah sarana kita akan kita gunakan untuk meraih kemenangan secara spiritual, masa depan yang lebih cerah, yang gemilang. Maka sudah barang tentu memang dalam hadis tadi ada somu soim, atau paling tidak tidurnya orang berpuasa ini adalah dinilai ibadah. Maksudnya bagaimana? Apakah terus tidur terus? Nah, ini perlu kita bawa nilai-nilai daripada puasa ya. Memang betul bahwa tidurnya orang puasa dalam arti tidur karena memang ya lemas ya, karena memang itu memang konsekuensi kita lemas ya. Orang yang lemas itu cenderung butuh untuk yang namanya juga malam, juga bangun malam sekali. Ini ada jam ya, ada perubahan jam-jam ini, jam siklus ya, siklus tidur kita, ataupun mungkin ada perubahan tadi waktu ya, menjadikan termasuk ini kita butuh istirahat ya, kita butuh tidur, tapi tidak kok akhirnya jadi alasan untuk tidur terus, ataupun menjadi dalil bahwa tidur itu kan ibadah, itu kan ibadah. Maksudnya tidurnya orang puasa tadi saelek-elek itu rukuk itu ibadah, tidak melakukan apa-apa, tidur itu sudah ganjaran. Nah, maksudnya bagaimana kalau kita adalah orang-orang yang menginginkan kemenangan, kegemilangan ya, dalam segala hal, apalagi kita itu ada seorang pebisnis, seorang karyawan dan sebagainya, maka ya tetap memang butuh kita itu tidur, tapi jangan sampai melalaikan ya, menjadikan tidur kita ini mengurangi produktivitas. Tapi tetap yang produktivitas memang agak turun, karena bagaimanapun konsekuensinya. Akan tapi jangan sampai apalagi ini tadi tidur-tiduran ya, mengurangi produktivitas dan sebagainya. Karena sejatinya ya, ini mungkin agak membahas sedikit lebih dalam bahwa puasa yang bisa meraih kemenangan seperti itu ada tahapan ya, ada dua. Kita perlu bagi dua. Pertama adalah puasa itu ada namanya satu puasa orang kebanyakan. Orang kebanyakan itu puasanya yaitu jangan sampai ini hanya mencegah yang membatalkan saja. Jadi jangan sampai membatalkan, itu sudah cukup bagi mereka. Tapi ada lagi puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa khusus, yaitu puasa tidak hanya mencegah yang membatalkan, tapi juga mencegah segala ya, perbuatan maksiat. Konsekuensinya artinya puasanya orang khusus ini, orang yang makom khusus ini, dia kalau melakukan perbuatan maksiat itu batal dan harus dibayar, harus disahur. Kalau kita kan enggak, kita itu orang-orang awam, melakukan perbuatan maksiat tidak batal, pokok tidak membatalkan tadi makan minum dan sebagainya tadi. Akan tetapi untuk bisa ya mencapai kemenangan ya, mencapai esensi puasa yang sebenarnya, maka perlu kita itu meniru puasa orang khusus. Meniru dalam arti bahwasanya kita perlu menjaga ya, menjaga bagaimana agar perbuatan maksiat itu tidak kita lakukan. Kemudian keutamaan puasa jangan sampai dikurangi, nilai-nilai positif dan dikurangi dengan aktivitas yang kurang positif. Misalkan banyak tidur tadi, ya memang nilai ibadah, tapi ini dari sisi tadi ya, puasa khusus atau puasa yang dalam rangka ingin meraih kemenangan, ini kalau model ya, banyak tidurnya, ini sulit untuk didapat, kemenangan sulit untuk didapat.
Karena siapa yang tidak bisa puasa tidur? Ataupun puasa yang khusus yang perlu kita tiru, bagaimana puasa itu kita rasakan penderitaan lemahnya tubuh, kesengsaraan puasa itu kita rasakan. Itu yang utama, yang bisa membentuk, yang bisa akan nantinya kita itu bisa meraih buah yang namanya kemenangan tadi. Jadi makanya bagi orang pekerja, pebisnis memang berat ya, apalagi sekarang panasnya bukan main. Tapi ya, kadar kecapean, kadar kepayahan, kadar kesengsaraan ini sesebanding dengan pahalanya. Semakin besar kesengsaraan, semakin besar keutamanya, semakin besar pahalanya. Jadi orang sekarang puasa itu merasa sering mengeluh sumuk dan sebagainya, cepat capek dan sebagainya, padahal harus kerja. Nah ini jika kita sabar menjalaninya itu jauh lebih besar pahalanya, fadilahnya, keutamaan lebih besar daripada puasa yang kondisinya nyaman, mungkin santai pas libur dan sebagainya. Maka ini ya, walaupun yang tantangan yang ada yang harus kita jalani seperti itu ya, berat dan sebagainya, maka ini perlu kita pahami. Ini sebetulnya peluang ya untuk kita bisa meraih esensi puasa, meraih kemenangan, untuk merubah kondisi kita ke depan. Makanya di dalam puasanya orang-orang khusus tadi itu disunahkan, itu dianjurkan untuk mengalami betul kesengsaraan puasa. Panas-panas ya kan panas-panas. Jadi mungkin pokoknya apa yang dialami ya, sehari-hari, entah itu panas sekali, itu ya itu yang harus dirasakan betul kalau kepingin mendapatkan esensi puasa yang betul-betul yang bisa merubah ini pribadi seseorang ya, dalam segala hal. Cuman ini berat jadi tadi kalau memang kita ini kepingin tadi punya cita yang meraih kemenangan secara spiritual, maka tirulah ya. Kita harus meniru puasa orang khusus walaupun tidak meniru sepenuhnya. Tapi dari sisi tadi keutamaan puasa itu harus betul-betul dirasakan kesengsaraannya, kemudian meninggalkan hal-hal yang menjadikan kesenangan diri kita, misalkan banyak melihat bermain dengan hal-hal yang tidak aktif, yang tidak ada manfaatnya, main game, tidur tadi, kemudian banyak melihat TV, pokoknya hal yang tidak ini justru membuang-buang, ini menurunkan nilai puasa nanti. Hasilnya juga tidak akan bagus apa yang dicapai, tapi mengisi banyak dengan aktivitas yang berguna, entah itu bekerja, karena bekerja juga ibadah, waktu senggang dengan zikir, ataupun sholawat, atau baca Quran, ataupun dengan ini aktivitas pengajian semacam ini. Ini adalah termasuk ini tadi hal-hal yang dianjurkan atau dijaga ya. Jangan sampai waktu terbuang percuma ya dengan hal yang kurang produktif, kurang positif, dan betul-betul kita rasakan kalau memang soro betul. Jadi makanya tidak perlu kita itu ngersuluh kenapa puasa hari ini ya, di bulan ini, tahun ini kok panas sekali, tugas juga tidak berubah, pada tubuh ini energinya turun dan sebagainya. Ini kita nikmati saja, maksudnya kita nikmati karena dibalik itu semua ya, ganjarannya itu jauh lebih besar. Semakin payah kita rasakan, nilainya itu semakin besar. Itu saya kira itu ya. Nah, itu Mas Kiki ya. Jadi mungkin yang perlu tadi yang bisa saya sampaikan itu kira-kira seperti itu. Monggo barangkali ada yang kurang jelas ya, monggo ditanyakan. Oke, monggo. Kalau memang perlu ada yang ini perlu ditanyakan,
Baik, tentang ini materi masalah ini tema kemenangan ini ataupun mungkin ya terkait dengan hal-hal yang biasa ditemui dalam bulan puasa. Hari ini ada orang tanya, gimana saya tuh kadung makan lupa katanya. Kadung makan ini sudah kenyang, terus lupa bagaimana apa lanjut apa enggak puasa? Ya lanjut aja. Kenapa? Ya karena sebagian hadis Nabi nonton drama sampai menangis nasian anak sohimun kalau nggak salah. Ngomong oleh teka Mirta tapi ada aku sih siapa yang makan minum dalam keadaan lupa, kalau dia makan berarti maka itu sebetulnya Allah memberikan bonus, memberikan makanan. Tidak apa-apa, lanjut saja, jadi enak. Artinya puasa tapi dalam keadaan kenyang, tidak perlu batalkan. Oh iya. Adapun kemarin ada yang tanya juga, ini bagaimana apa istilahnya itu, puasanya orang yang ini kemarin itu tanya tidur terus, jadi tidurnya kayak Mbak Surip tuh, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Bangunnya hanya ketika sholat kok. Terus bagaimana? Itu tadi tidak batal. Cuman itu tadi model puasa semacam itu kan siapa yang tidak bisa gitu. Artinya secara nilai itu ya termasuk yang paling rendah, walaupun itu ada nilai ibadahnya. Tapi kalau ini yang kita kaitkan dengan masalah ini meraih kemenangan ya sulit kalau modelnya seperti itu. Monggo ada lagi mungkin dari mbak-mbaknya, Mbak Ainul, monggo. Nun, minta waktu Nun. Iya Ustaz, ini lebih aja ya Ustaz. Jadi kan kita dalam komunikasi sosial dengan ingin menimbulkan emosi yang tiba-tiba gitu itu kan kita tiba-tiba akhirnya sakit hati lagi itu membatalkan puasa atau enggak Ustaz? Ya, jadi kalau masalah membatalkan tadi, jadi kayak makan minum, memasukkan sesuatu ke rongga tubuh ya. Itu semacam itu. Tapi kalau hubungannya tadi dengan masalah marah ataupun mungkin bertengkar dan sebagainya, itu paling tidak bisa mengurangi pahala dari puasa. Jadi boleh kita marah ya, tapi kalau dalam puasa, kalau sebisanya kita kita tahan, kan tidak mengurangi nilai puasa ataupun mengurangi pahala puasa. Tapi jangan sampai berujung pada kebencian, pada pada seseorang sampai ada hasud, benci, tidak senang gitu. Jangan sampai ya, karena ini bisa ditakutkan akan menjadikan kita tadi perbuatan hasud, dendam dan sebagainya bisa membatalkan pahala puasa. Sedapat mungkin boleh kita itu mangkel, boleh kita itu marah, tapi ya sebisanya kita tahan. Terus jangan sampai disimpan itu menjadi dendam, menjadi satu dengki, rasa dengki, kita benci dengan seseorang, tidak boleh. Ya, nah ini bertentangan ya, bertentangan sekali dengan ini pengekangan hawa nafsu tadi. Kira-kira seperti itu. Monggo, barangkali mungkin keterangan saya kurang jelas, monggo ditambahi, mungkin ada pertanyaan yang lebih lagi ya. Ditambahi dengan apa mungkin? Ustaz, mungkin gini Ustaz, mungkin saya juga ada saran untuk tausiah pagi. Barangkali sebelum melakukan tausiah, maksudnya ada jeda dari tausiah satu ke tausiah berikutnya,
tim ya, tim Risplakat ini memberi ini apa namanya, seperti pertanyaan-pertanyaan. Lah, hari ini tuh biasanya gini, kalau artis-artis di selebgram itu dia itu melakukan apa namanya tindakan berdasarkan request. Ya, siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan dalam keseharian tim itu nanti dibacakan satu-satu dan dijawab gitu. Mungkin 3 pertanyaan atau 4 gitu. Mungkin bisa jadi sekitar 2 jam. Dalam arti bisa jadi masalah itu ada waktu keseharian tidak di jam tausiah. Nah itu langsung disampaikan ke Mbak Ainun, nanti biar Mbak Ainun menyampaikan ke Ustadz, nanti mulai dibuka satu-satu pertanyaan timnya. Kadang itu kan kita ada, oh ya wis, aku tak dapat waktu tausiah. Mungkin ketika tausiah lupa. Nah gitu. Jadi mungkin ada berapa menit Ustadz Basir nanti, oh ya. Kayak masalah tidur ini juga saya waktu itu ada apa diskusi tentang bahas tentang tidur gitu ya. Jadi, oh iya, bagaimana menyikapi itu. Nah, ini Ustaz, saya juga pernah apa namanya tahu tausiah di Masjid Al. Untuk orang-orang sakit dalam arti gini, sakitnya masih bisa puasa. Contoh, kalau dulu kemarin itu ada vaksin. Nah, seperti vaksin, terus sakit apa namanya, hidungnya buntu, seumpama memasukkan fik, terus matanya merah, meneteskan apa namanya, obat mata, terus hal-hal yang keseharian. Jadi hal-hal yang kita masih biasa puasa kok, tapi ya saya ini lagi sakit kecil-kecil atau mungkin apa tangannya kena silet. Nah, mungkin kita kerja ya kena silet tuh berdarah, terus dikasih obat. Bagaimana ini hukumnya? Hal-hal mungkin seperti itu lebih banyak kita alami, Ustaz. Bagaimana memasukkan apa itu cairan atau apapun dalam tubuh dalam beberapa kasus. Monggo Ustaz. Jadi mungkin ya saya jadi ingat dulu pernah menerangkan tentang obat inhaler yang dihirup ya. Jadi orang yang hitungnya buntu, orang yang pilek. Gimana ya hukumnya, karena ini termasuk dari pengertian daripada memasukkan, menghirup sesuatu yang berupa uap ya. Jadi inhaler ini lama-lama kan habis, karena terhirup berarti ada sesuatu, ada zat yang masuk, uap yang berupa uap, mungkin walaupun tidak kelihatan, ini maka hukumnya memasukkan sesuatu, nah, walaupun tidak kasat mata, yang berupa uap tadi ini membatalkan. Makanya inhaler tadi itu membatalkan karena masuk ke rongga. Jadi sekali lagi pengertiannya masukkan ke rongga. Sekarang kalau tetes mata bagaimana? Ini mata ini menurut para ahli ini tidak ada hubungan dengan rongga. Jadi tetes mata ini dianggap tidak berhubungan dengan rongga, cuman disunahkan kalau bisa tidak dilakukan kalau bisa, tapi tidak dihubungi membatalkan, karena dianggap mata ini tidak ada hubungannya dengan ini rongga tubuh. Tapi itu juga sama dengan vaksin, suntik ataupun luka, mengobati. Ini tidak berhubungan langsung dengan rongga tubuh. Rongga tubuh itu kan ini ya di dalam mulai dari kepala sampai di perut, ataupun juga yang berhubungan dengan ini urat vena ya. Ini juga rongga. Makanya memasukkan tadi mungkin obat ataupun infus. Tapi infus ini jelas, kalau infus ini memberikan rasa ini juga efek energi juga. Infus ini adalah nutrisi, ya jelas membatalkan. Tapi jelas memasukkan pada ini terhubung, karena vena ini terhubung dengan rongga badan. Itu jelas perkara yang membatalkan. Jadi kalau selain itu, entah itu tadi suntik, kemudian bekam, ya, tidak masalah, tidak membatalkan. Okay. Suntik, walaupun suntiknya itu biasanya kan orang suntik itu ini dicari titik distribusi darahnya itu. Ya. Jadi yang disuntik itu
Jadi yang disuntik biasanya otot bisep atau apa yang namanya, yang empuk ya. Jadi entah itu di pinggul ataupun di bahu. Ini tidak terhubung langsung dengan rongga, dan itu tidak menimbulkan efek pengenyangan, kecuali kalau yang disuntikan vitamin yang bisa mempengaruhi vitalitas, menjadikan segar, menjadikan lebih benar energi dan sebagainya, ini jelas. Jadi kalau suntik yang normal, suntik vaksin, obat-obatan, itu tidak masalah. Oke. Kalau suntik vitamin nggak boleh? Untuk vitamin itu jelas ada efeknya ke tubuh, yaitu tadi. Karena kalau vitamin untuk ini, apa istilahnya, menjaga daya tahan gitu? Enggak ya? Bukan untuk enggak boleh. Itu sama. Jadi karena berarti puasa ini kan untuk melemahkan tubuh sekaligus melemahkan nafsu. Kalau kita masukkan sesuatu yang berlawanan dengan prinsip itu, ya tentu membatalkan. Makanya orang yang dalam keadaan panas, lemes, capek, pulang ke rumah mandi, menyegarkan diri dengan air segar. Ini yang memang tidak membatalkan, dan ini menjadikan segar, tubuh kita segar. Tapi dari sudut pandang puasa yang khusus tadi dianggap kurang, nilainya kurang. Makanya jadi disunahkan kalau memang capek betul, ya bisa ditahan. Ya. Memang rasanya itu sangat panas, sangat melelahkan betul, sangat rasa panas betul ini yang terbaik itu dirasakan betul kesengsaraannya. Karena fadilah bisa, tapi kalau memang nggak kuat ya nggak apa-apa, karena cuman beda ya, tentu dengan kualitasnya yang tadi yang bisa tidak melakukan untuk menyejukkan diri, kan biasanya gitu, kita itu kadang-kadang kalau kepanasan kita agak seger, itu seger lagi memang. Tapi bagi orang yang puasa khusus ini tidak layak, karena ini bertentangan dengan prinsip tadi. Jadi harus dirasakan betul kesengsaraan. Jadi alias mengatakan bahwa orang yang demikian itu makruh, tidak membatalkan tapi makruh, karena menyegarkan tubuh dari tubuh ini. Sama halnya dengan kita sikat gigi pakai odol, itu sering-seringnya masuk membawa kesegaran. Itu sebaiknya tidak dilakukan ketika sudah subuh, tapi sebelum subuh. Karena itu tadi sering-seringnya kalau kita pagi pakai odol, sering masuk membawa kesegaran. Ini bertentangan dengan hikmah dari puasa. Oke, itu. Berarti gini, jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah sebuah rongga tubuh. Nah, ini mungkin bisa sebutkan, Ustaz. Rongga itu ya, rongga tubuh aja. Terus yang kedua adalah bagian tubuh di mana mungkin selain rongga, tapi yang memberi efek orang yang bertentangan dengan istilahnya hikmah puasa. Hikmah puasa ya, jadi yang seperti vitamin, terus bisa rongga tubuh ini mungkin bisa dibantu aja. Di rongga tubuh misalkan yang berhubungan dengan rongga tubuh, misalkan lubang telinga ya, kita itu pakai cotton bud sampai dalam, ini membatalkan. Cotton bud juga ya, batal. Iya, walaupun tidak ada efek. Walaupun itu nggak berkurang. Cotton bud kan nggak berkurang, beda dengan obat itu. Ya, walaupun itu tidak ada efek ke tubuh kita menjadi lebih segar, berenergi kan tidak ada. Tapi memasukkan sesuatu ke rongga ini membatalkan. Jika dalam sekali, memasukkan kartu sampai dalam, ataupun mungkin ngupil ya sampai dalam, itu juga sama. Jadi prinsipnya tadi memasukkan sesuatu di dalam rongga ini membatalkan. Baik itu berdampak pada pada kekuatan tubuh maupun tidak ada sama sekali, membatalkan.
atau yang tidak berhubungan dengan rongga tapi menjadikan tadi suntik vitamin misalkan, menjadikan tubuh kita segar lagi, berenergi lagi, itu jelas tadi bertentangan dengan prinsip puasa tadi. Nah sekali lagi puasa itu melemahkan tubuh, di mana melemahkan tubuh tadi menjadi melemahkan media setan untuk mengganggu kita, yaitu yang namanya nafsu. Nafsu ketika lemah maka nafsu tidak akan mampu yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Tapi sekali lagi nafsu ini pintar. Mungkin walaupun dalam keadaan lemah dia bisa mencari strategi agar keinginannya bisa tercapai. Apa? Ya biasanya itu dalam puasa yang perlu kita tidak puasa orang khusus. Kita berpuasa itu sebaiknya ya tidak mindah makan ya. Tidak mindah, kalau kepingin kemenangan tidak mindah makan. Mindah makan maksudnya apa? Ya aktivitasnya nggak ada bedanya. Jadi kalau bisa mengurangi makan. Jadi kalau puasa di siang hari puasa, malam hari juga dikurangi, bukan balas dendam. Karena biasanya nafsu itu mau diajak puasa, tapi kepinginnya balas dendam, nanti keinginannya itu harus dipenuhi ya, kenyang dan sebagainya. Ini akan menafikan atau menjadikan bertentangan dengan prinsip puasa. Ataupun keinginan nafsu, biasanya kan demikian, kepingin makan enak-enak sampai ya nun sewu, mohon maaf, kebanyakan budget kita puasa kadang berlipat-lipat daripada di luar puasa. Nah ini kan seakan-akan memanjakan nafsu. Nafsu ini diajak puasa tapi minta kompensasi apa? Nanti minumnya 3 macam, makan camilannya apa, pokoknya istimewa semua. Seakan-akan ajang pesta pora di Roma ini, jangan sampai seperti itu. Kalau biasa nggak pernah minum es kopi, Ustaz. Minumnya hangat Ustaz ya. Tapi kalau puasa es kopi, ya kadang-kadang itu istimewa sekali kadang puasa. Itu kalau kepingin meraih kemenangan betul, maka ya paling tidak ada bedanya. Sama ya. Itu kan pengalaman kecil kita, orang tua kita itu mendidik kita agar kita tuh mau puasa diiming-iming ya. Dibuatkan yang enak-enak, agar semangat puasanya. Sekarang kita sudah dewasa, masa kayak gitu terus. Itu kalau kita mempunyai cita-cita tadi meraih kemenangan, maka hal-hal semacam itu ya perlu belajar juga kita itu ya, jangan sampai kita itu tadi di mana-mana fenomena orang belanja, budget belanja itu berlipat-lipat kalau bulan puasa, yang enak-enak keluar semua. Nah ini dikondisikan ya paling tidak ya kita belajarlah sedikit-sedikit ya, tidak sampai seperti itulah. Ya tidak ada bedanya orang tidak dengan hari-hari biasa. Ya, karena penggemlengan bulan ini bulan penggemlengan, bukan bulan pesta pora, kadang-kadang semacam itu. Seakan-akan bulan ini bulan pesta pora, makan-makan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang ya berat, ataupun mungkin fakta semacam ini kadang-kadang membuat kita terkaget, kok seperti itu ya. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini dianggap, jadi menurut nilai daripada puasa ya, versi tasawuf, versi yang kepingin meraih kemenangan, itu dianggap ya kurang sekali, karena itu identik, seakan-akan identik dengan pesta pora, memanjakan nafsu siang dihajar puasa, minta kompensasi, malamnya harus dipuaskan. Ini padahal esensi puasa ini mengekang hawa nafsu. Jadi memang ya konsekuensinya berat kalau memang kita kepingin meraih kemenangan tadi, itu harus mau menjalani hal semacam ini. Tapi jika ada yang pertanyaan monggo kalau memang mau japri, monggo semua teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri, monggo masih cukup untuk berdoa ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat, dan jika ada kata ataupun mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf.
Mari kita bisa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain. Amma ba'du fa Allahumma ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil hamim. Taqabbal alaina wa akrimna wa furu'ana wa ahlana wa usulana wa ashabana wa ahbabana wa talamidana minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi bihalil afwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was jamil wa khatimati sa'adah husnul khatimah wal aqibah wa afiyah zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah wal fawzi wal falah wal najat fi kulli hal wa bima tasha' min na'im. Allahumma ya Allah anta dzul azim anta dzul amin taqabbal alaina wa qina bi hadithum min nafi'ah wal a'mali shalihatil maqbulah wal amwal katsirah min nafi'atin ya ukhra wa darajatil ula wa bi husnil hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pengajiannya. Sama-sama. Semoga